Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas A2 akan mempresentasikan materi tentang memahami hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Audi Sabila Maharani dan rekan-rekan saya. Saya Deni Sarama Huwaida. Saya Nindi Sekina Anjani. Saya Safira Aulia Nabila. Latar belakang. Pokok bahasan tentang manusia selalu menjadi hal yang menarik perhatian. Ini karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena memiliki akal dan nafsu syahwat sekaligus. Hal ini tertera dalam surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka dari itu, manusia pasti memiliki tujuan penciptaan, sebab penciptaan, hakikat, dan kewajiban, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Allah. Dengan latar belakang yang ada, materi ini menarik perhatian kami untuk membuat makalah berjudul Memahami Hakikat, Martabat, dan Tanggung Jawab Manusia. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana keajaiban penciptaan manusia? 2. Apa saja hakikat manusia? 3. Bagaimana sifat, potensi, dan keunikan manusia di antara makhluk-makhluk lain? 4. Apa saja misi hidup manusia? Dan yang kelima, bagaimana hubungan manusia, Tuhan, dan alam? Selanjutnya ada tujuan penulisan, yaitu 1. Menjelaskan bagaimana keajaiban penciptaan manusia. 2. Menjelaskan apa saja hakikat manusia. 3. Menjelaskan bagaimana sifat, potensi, dan keunikan manusia di antara makhluk-makhluk lain. 4. Menjelaskan apa saja misi hidup manusia. Yang kelima, menjelaskan bagaimana hubungan manusia, Tuhan, dan alam. Keajaiban penciptaan manusia. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Tubuh manusia bagaikan mesin yang mempunyai struktur paling kompleks yang terdiri dari jiwa, raga, dan ruh. Manusia yang awalnya hanyalah sebuah sel sperma yang dipancarkan ke rahim ibu, kemudian terus berkembang membentuk tulang belulang hingga organ dengan sistem pengorganisasian yang sangat rumit. Seperti yang tertuang dalam Quran Surat Yasin ayat 77 hingga 79 yang menyebutkan bahwa, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari tetes mani, lalu tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Dalam membicarakan asal mula kehidupan secara umum termasuk penciptaan manusia, akan adanya keterkaitan antara Al-Quran dengan sains. Al-Quran mengambil sikap yang sangat ringkas dan menyebutkannya ke dalam ayat yang mengenai proses pembentukan kosmos yang sudah dijelaskan. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia dalam kehidupan di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya manusia. Aspek-aspek hakikat manusia antara lain berkenaan dengan asal-usulnya, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, struktur metafisiknya, yaitu manusia sebagai kesatuan badan ruh, serta karakteristik dan makna eksistensi manusia dalam kehidupan di dunia, yaitu manusia sebagai makhluk individual, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk berbudaya, manusia sebagai makhluk susila, dan manusia sebagai makhluk beragama. Sifat, potensi, dan keunikan manusia di antara makhluk-makhluk lain. Manusia merupakan ciptaan Allah dengan sebaik-baik ciptaan karena dilengkapi dengan akal dan nafsu syahwat sekalipun. Adapun sifat-sifat manusia dalam Al-Quran yaitu sifat lemah yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 28, sifat tergesa-gesa yang tertera dalam surat Al-Isra ayat 11, dan sifat berputus asa yang tertera dalam surat Al-Isra ayat 83 yang berbunyi, dan apabila kami memberikan dikat aja, dikat. Jangan sampai situ aja, dikat. Terus lanjut. Selain sifat-sifat dalam diri manusia, itu 3 potensi dasar yang melekat pada manusia, yaitu pendengaran, sama, penglihatan, al-absar, dan pikiran, al-afidah. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana mengolah potensi yang kita miliki, yaitu salah satunya tertera dalam surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Maksud dari ayat ini adalah agar kita dapat mensyukuri 3 potensi dasar yang telah Allah berikan pada kami. Dan selanjutnya,
Terdapat pula dalam surat Al-Isra ayat 36. Misi hidup manusia. Rasulullah SAW memberitakan firman-Nya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Rasulullah SAW juga memberitakan firman-Nya yang lain. Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di atas bumi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dari firman Allah yang disampaikan oleh lisan Rasul-Nya, kita menjadi tahu bahwa manusia itu diciptakan dengan dua tujuan. Yang pertama, untuk menyembah atau beribadah kepada Allah. Yang kedua, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Inilah yang menjadi hubungan manusia, Tuhan, dan alam. Manusia diciptakan Tuhan dengan maksud turut merealisasikan tujuannya yang mulia, yaitu tujuan kebaikan. Di samping manusia diberi tugas dalam rangka keseluruhan dari penciptaannya, manusia juga dituntut agar selalu patuh kepada Tuhan. Hubungan dengan Tuhan sebagai makhluk ciptaannya, kecenderungan untuk percaya kepada Tuhan merupakan fitrah manusia sejak asal kejadiannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Rum ayat 30 dan Al-A'raf ayat 172. Fitrah ini dimiliki setiap manusia yang dibawa oleh sejak kelahiran. Sedangkan Tuhan yang dimaksud dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia dalam pengertian insan menunjukkan makhluk yang berakal, yang berperan sebagai subjek kebudayaan. Dapat juga dikatakan bahwa manusia sebagai insan menunjukkan manusia sebagai makhluk psikis yang mempunyai potensi rohani seperti fitrah, kalbu, dan akal. Kemudian hubungan manusia dengan alam semesta sebagai makhluk yang mengatur, memanfaatkan kekayaan alam yang terdapat. Dalam metafisika, Islam, realitas dan alam semenjak awal dipandang mempunyai nilai intrinsik yang merupakan manifestasi dari aspek ketuhanan. Karena itu, untuk memahaminya secara utuh dan bukan sepihak, manusia tidak bisa semena-mena bersandar pada persepsi indera dan akalnya saja. Jadi, hubungan Tuhan, manusia, dan alam tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan yang jelas adalah bahwa manusia diberi tugas oleh Tuhan untuk mengelola alam semesta ini dengan tujuan kebaikan dan kesempurnaan dari seluruh rencana Tuhan dan keseluruhan penciptaannya. Hubungan dengan Tuhan bahwa manusia merupakan bagian darinya dalam arti bahwa Tuhan telah meniupkan ruhnya ke dalam diri manusia. kesimpulan. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Tubuh manusia bagaikan mesin yang mempunyai struktur paling kompleks yang terdiri dari jiwa, raga, dan ruh. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia dalam kehidupan di dunia. Manusia memiliki sifat yang melekat dalam dirinya, antara lain sifat lemah, tergesa-gesa, dan berputus asa. Manusia juga memiliki 3 potensi dasar, yaitu pendengaran atau as-sama, penglihatan atau al-absar, dan pikiran atau al-afidah. Misi hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Hubungan Tuhan, manusia, dan alam tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia diberi tugas oleh Tuhan untuk mengelola alam semesta dengan tujuan kebaikan dan kesempurnaan dari seluruh rencana Tuhan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.